Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI, jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua maunya PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir! Kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada orang-orang pribumi Nusantara. Ingat, kami orang-orang Nusantara tidak akan mundur satu jengkal pun. Kami siap berkobar membela tanah air NKRI harga mati. Kami siap dimanapun Anda melawan perang kepada kita, kita tidak akan mundur satu jengkal pun. Siap saudara? Siap! Siap saudara? Siap! Dengarkan itu, Rizik Syihab, kalau Anda berani, jangan bawa-bawa pribumi saudara-saudara kita. Anda bawa itu antek-antek Imirgan Yaman. Kami siap, di mana tentukan waktunya. Siap saudara? Siap! Siap saudara? Siap! NKRI harga mati! Nusantara jaya! Gero mikir! Gero mikir! Gero mikir! Ada keturunan imigran Yaman yang katanya mau mengobarkan perang pasca Lebaran. Tidak usah pengecut, Anda mengatakan gerombolan monyet, mengatakan jenderal monyet. Sebut saja kalau ada laki-laki. Jangan menjadi orang pengecut. Dan tidak usah memprovokasi umat Islam untuk mengorbankan perang, mengobarkan perang. Kalau Anda laki-laki, turun sendiri. Turun sendiri kalau ada laki-laki. Seluruh keturunan imigran Yaman, turun kalau berani. Putra-putra Nusantara tidak akan mundur sejengkal pun untuk melayani kalian. Ada provokatifnya bukan main, nggak pernah berhenti. Anda sudah pernah keluar dari penjara, tapi masih terus provokatif, memprovokasi umat Islam, mengobarkan perang. Nggak usah memprovokasi umat Islam. Kalau Anda berani turun sendiri, kerahkan juga pasukan keturunan imigran Yaman semuanya. Kalau Anda berani, turun sendiri, nggak usah memprovokasi umat Islam. Dan terakhir, saudara-saudaraku, putra-putra Nusantara di tanah air, jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi oleh keturunan imigran Yaman ini. Kita berurusan dengan mereka, bukan berurusan dengan saudara-saudara setanah air. Tidak pernah akan mundur kita demi bangsa dan negara, demi merah putih. Darah dan nyawa akan kami pertaruhkan. Siap. Dari Banyumas tidak akan pernah mundur. Dan mohon kepada aparat keamanan untuk menghentikan provokasi keturunan imigran Yaman yang mengorbankan perang di tanah Nusantara ini. Siap perang melawan Pahlawi? Siap! Gero orang minggir! Gero orang minggir! Gero orang minggir! Merdeka! Merdeka! Hei, Rizik, arep wani, aku ke wong Banyumas. Ora sanggal wong pribumi. Aku siap mati memecah gunungmu. NKRI harga mati. Pancasila jaya! Pancasila Jaya! Nusantara Milik kita! Gero mikir! Gero mikir! Gero mikir! Kami pada malam hari ini berada di posko mudik PWI RS Banyumas, dan ini teman-teman kami, sahabat-sahabat dari kumpul semua. Kami menindaklanjuti hasutan dari Rizik yang katanya pasca bulan Ramadan ini mau mengobarkan perang kepada kami. Kami siap. Banyumas siap. Siap! Siap semua. Siap! Tapi ingat, tolong jangan bawa-bawa pribumi.
jangan bawa bom bunuh. Kalau berani sudah para imigran Yaman itu, WNA itu yang nggak jelas itu, jangan hasut saudara-saudara kami sesama pribumi. Kami tidak akan mau berurusan dengan saudara-saudara kami sesama pribumi. Musuh kami jelas, kalian yang tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi. Jelas ya? Jelas. Siap ya? Siap. Akan kita lawan untuk provokasi. Aparat harus tegas, menindak tegas. Jangan paksa kami untuk marah saudara-saudara. Siap, saudara? Siap. Jadi pasca tantangan Habib Rizik itu disambut oleh saudara-saudara kita yang dari Banyumas, Jawa Tengah. Coba kita lihat cuplikan video ini, bagaimana Habib Rizik menantang dan bagaimana tanggapan dari kawan-kawan PWI LS yang ada di Banyumas ataupun Putra Nusantara yang ada di Banyumas berikut ini. Kami pada malam hari ini berada di posko mudik PWI LS Banyumas, dan ini teman-teman kami, sahabat-sahabat dari Kumpul semua. Kami menindaklanjuti hasutan dari Rizik yang katanya pasca bulan Ramadan ini mau mengobatkan perang kepada kami. Kami siap, Banyumas siap. Siap! Siap semua, siap! Tapi ingat, tolong jangan bawa-bawa bom bunuh. Jangan bawa bom bunuh. Kalau berani sudah para imigran Yaman itu, WNA itu yang nggak jelas itu, jangan hasut saudara-saudara kami sesama pribumi. Kami tidak akan mau berurusan dengan saudara-saudara kami sesama pribumi. Musuh kami jelas, kalian yang tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi. Jelas ya? Jelas. Siap ya? Siap. Akan kita lawan untuk provokasi. Aparat harus tegas, menindak tegas. Jangan paksa kami untuk marah saudara-saudara. Siap, saudara? Siap. Kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada orang-orang pribumi Nusantara. Ingat, kami orang-orang Nusantara tidak akan mundur satu jengkal pun. Kami siap berkobar membela tanah air NKRI harga mati. Kami siap dimanapun Anda melawan perang kepada kita, kita tidak akan mundur satu jengkal pun. Siap, saudara? Siap! Siap, saudara? Siap! Dengarkan itu, Rizik Syihab, kalau Anda berani, jangan bawa-bawa pribumi saudara-saudara kita. Anda bawa itu antek-antek imigran Yaman. Kami siap, di mana tentukan waktunya. Siap, saudara? Siap! Siap, saudara? Siap! NKRI Nusantara Gero Mikir Gero Mikir Gero Mikir. Ada keturunan imigran Yaman yang katanya mau mengobarkan perang pasca Lebaran. Tidak usah pengecut, Anda mengatakan gerombolan monyet, mengatakan jenderal monyet. Sebut saja kalau ada laki-laki. Jangan menjadi orang pengecut. Dan tidak usah memprovokasi umat Islam untuk mengorbankan perang, mengobarkan perang. Kalau Anda laki-laki, turun sendiri. Turun sendiri kalau Anda laki-laki. Seluruh keturunan imigran Yaman, turun kalau berani. Putra-putra Nusantara tidak akan mundur sejengkal pun untuk melayani kalian. Ada provokatifnya bukan main, nggak pernah berhenti. Anda sudah pernah keluar dari penjara, tapi masih terus provokatif, memprovokasi umat Islam, mengobarkan perang. Nggak usah memprovokasi umat Islam. Kalau Anda berani turun sendiri, kerahkan juga pasukan keturunan imigran Yaman semuanya. Kalau Anda berani, turun sendiri, gak usah memprovokasi umat Islam. Dan terakhir, saudara-saudaraku, putra-putra Nusantara di tanah air, jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi oleh keturunan imigran Yaman ini. Kita berurusan dengan mereka, bukan berurusan dengan saudara-saudara setanah air.
Tidak pernah akan mundur kita demi bangsa dan negara. Demi merah putih. Darah dan nyawa akan kami pertaruhkan. Siap. Dari Banyumas tidak akan pernah mundur. Dan mohon kepada aparat keamanan untuk menghentikan provokasi keturunan imigran Yaman yang mengorbankan perang di tanah Nusantara ini. Siap Rahmawan Pahlawi. Siap. Hero minggir. Hero minggir. Hero minggir. Merdeka. Merdeka. Hei, Risik. Arep wani aku ke wong Banyumas. Ora sanggalo pribumi. Aku siap mati memecah gunungmu. NKRI harga mati. Pancasila Pancasila Nusantara. Merdeka. Gelora Minggir. Gelora Minggir. Gelora Minggir. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita sama-sama mengetahui sosok Habib Rizik Syihab dari sepak terjangnya dari tahun 90-an begitu ya. Dulu berseteru dengan Gus Dur, bahkan menghina Gus Dur dan sebagainya. Bahkan Habib Rizik Syihab itu juga mendirikan sebuah organisasi terlarang begitu ya, namanya FPI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Lalu sekarang ini ya begitu, artinya apa? Habib Rizik itu kalau kita amati itu selalu membawa nama umat, membawa nama agama, memprovokasi umat, memprovokasi pribumi dan sebagainya, begitu. Jadi dengan mengandalkan pengikut-pengikutnya, Habib Rizik itu ya mengajak pengikut-pengikutnya untuk berperang begitu saudara. Padahal ini di negeri Indonesia, di bangsa Indonesia, di negara Indonesia yang artinya negara-negara hukum begitu. Kalau kita pahami persoalan ini adalah persoalan tentang individu, tentang ya mungkin hinaan dari Gus Fuad Plerat begitu ya. Tapi Habib Rizik itu menyerukan, membawa keseluruhannya, mencakup semuanya, bahkan memprovokasi umat ya kan untuk berperang. Ini negara Indonesia ya Pak Habib, negara hukum begitu ya. Jangan seenaknya sendiri. Jangan seenaknya sendiri, ini negara hukum begitu ya. Jadi saudara sebangsa dan setanah air, jangan sampai kita terprovokasi. Jangan sampai kita ya mudah ikut-ikutan sama pergerakan-pergerakan Habib Rizik yang belum tentu ya, kita juga kepentingannya apa, mungkin kepentingan golongannya sendiri begitu ya. Jadi saudara sebagai air, itulah tadi pasca tantangan dari Habib Rizik ditanggapi oleh saudara-saudara kita yang dari Banyumas. Semoga Kami semua berkumpul di sini, pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas, ingin menyampaikan beberapa hal penting menurut saya terkait dengan dinamika sosial, keagamaan, dan politik di tanah air, khususnya dalam rangka mensikapi apa yang disampaikan oleh Saudara Rizik Syihab di Jakarta kemarin yang memprovokasi massa, ingin mengobarkan perang gitu ya, dan juga isu-isu yang lain terkait Menteri Sosial yang kabarnya akan mengusulkan beberapa nama, termasuk salah satunya adalah seorang keturunan imigran dari Yaman, seorang Habib, untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, terkait dengan hal itu semua, kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas ingin menyampaikan beberapa pernyataan sikap. Yang pertama, kami menolak meminta kepada Presiden Prabowo Subianto ketika nanti betul-betul nama Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, Sulawesi Tengah dimasukkan atau diusulkan menjadi pahlawan nasional, mohon agar ditolak. Sepakat ya? Karena menurut kami, satu, bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri tidak layak, tidak tepat menjadi pahlawan nasional. Karena yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia, tidak dilahirkan di Indonesia, datang ke Indonesia sudah usia 20 tahunan ke atas,
Kemudian sampai meninggalnya tahun 69 tidak tercatat menjadi warga negara Indonesia. Maka lucu menurut kami bahwa orang sudah meninggal dunia baru diurus keluarga negaranya pada tahun 2024 kemarin. Dari sisi ini menurut saya janggal. Apakah tidak ada tokoh lain di Sulawesi Tengah yang lebih pantas untuk menjadi pahlawan nasional? Saya kira pasti ada. Dan syarat undang-undangnya mengatur bahwa pahlawan nasional haruslah warga negara Indonesia. Maka terkait hal tersebut, kami sekali lagi meminta agar yang bersangkutan di-cancel, ditangguhkan, atau tidak diterima menjadi pahlawan nasional. Setuju? Oke. Satu itu, yang lainnya mungkin dari yang lain ingin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, kami warga pribumi Nusantara Banyumas, terutama yang tergabung di dalam PBILS Kabupaten Banyumas Raya dan juga Banyumas Raya, pasca semalam mendengarkan ajakan perang dari beliau Pak Rizik Syihab, kita sangat menginginkan sekali bahwa hal tersebut kita sikapi dengan cerdas, kita sikapi dengan cara berwibawa, karena apabila tidak kita sikapi, itu beliau, Pak Rizik Syihab itu akan berketerusan, secara simultan akan terus melakukan provokasi-provokasi terhadap rakyat pribumi Nusantara. Ini wajib sekali lagi kita sikapi bahwa ajakan perang dari beliau, Pak Rizik Syihab, yang sangat membahayakan keamanan negara, ya, apabila terjadi clash, betul, banjir darah tidak bisa dibendung, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia akan terancam. Betul apa enggak? Betul. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa berbagai macam kasus yang telah dilakukan Pak Rizik Syihab, kasusnya banyak sekali. Ada penghinaan kepada mata uang, gitu. Ada penghinaan terhadap Hansip, ada penghinaan terhadap profesi TNI, bahkan terakhir semalam juga memonyet-monyetkan tentara, kan? Penghinaan terhadap profesi Polri, penghinaan terhadap suku Sunda, mengenai pernyataannya tentang campur racun, penghinaan terhadap agama lain, penghinaan, dan ada juga kasus hukum yang membelenggu Pak Rizik tahun 2016, ya, pertama kali mencuat, yaitu mengenai cat mesum. Tetapi yang paling membahayakan, saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, adalah dugaan bekerja sama, simpati dengan kelompok ISIS. Ini, loh, jangan mengelak loh ya. Ini tahun 2015 ini. Silakan, apa namanya, di HP, di YouTube semua ada itu semua. Tidak boleh mengelak ini. Ini yang paling membahayakan keamanan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu, dari berbagai macam kasus yang paling membahayakan keamanan negara, dan ini adalah merupakan kejahatan terhadap negara, adalah
membahayakan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pula bangsa pribumi Nusantara terutama di wilayah Banyumas Raya mengusulkan kepada aparat penegak hukum, kepada stakeholder hukum untuk segera menangkap Pak Rizik Syihab. Tangkap saudara. Tangkap saudara. Nih saudara. Memang beliau Pak Rizik Syihab harus ditangkap. Perlu Pak Rizik Syihab ketahui bahwa bumi Banyumas dan bumi Nusantara, di mana di sini dipusatkan TNI dilahirkan, buminya Pak Sudirman, buminya Jenderal Sudirman, kita itu menghadapi seperti ini kecil ya? Mengapa kecil? Karena kita sudah biasa dan terbiasa untuk digembleng hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari hampir hancur, bangkit lagi. Dan hanya bangsa Nusantara dengan pengalaman-pengalaman seperti ini dan sudah menjadi bangsa yang berotot kawat balung besi, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu sekali lagi, Anda setuju apabila Rizik Syihab ini ditangkap? Perhatikan, saya kira tidak hanya di Banyumas saja, saya kira di seluruh Nusantara, dari bumi Banyumas ini akan bergetar dan resonansinya akan melebar ke seluruh penjuru Nusantara. Saudara-saudara sekalian, karena ini banyak teman-teman yang ingin juga memberikan pernyataan, saya cukupkan, tetapi yang terakhir adalah Klan Mbak Alwi ini ya, beliau ya, ini bukan hanya Rizik Syihab aja sebetulnya ya, tetapi ini fokusnya ke beliau dulu. Wah, banyak sekali kalau diceritain sampai subuh nggak habis. Seluruh, bukan oknum kok. Ini hampir menyeluruh. Oleh karena itu, nun sewu ini, saya juga anak tentara loh ya. Jadi saya harus wajib turun gelanggang untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang dalam kasus ini, yang dalam saat ini terancam. Banjir darah, kesatuan dan persatuan nasional akan sangat berbahaya sekali. Nanti saya bisa ngomong lagi, silakan kepada yang lain. Tangkap Habib Rizik? Tangkap Habib Rizik? Rawe-rawe rantas? Rawe-rawe rantas? Yang terakhir ya, yang terakhir ini diksi saya. Saudara-saudara sekalian, bangsa Banyumas, bangsa pribumi Nusantara siap untuk bertempur di Palagan. Siap bertempur di Palagan. Kapan? Tentukan waktunya. Tentukan tanggalnya. Lo jual. Saya borong. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kami sebagai pribumi meminta kepada aparat untuk menangkap Rizik Syihab karena Rizik Syihab pada waktu itu mendengungkan revolusi akhlak. Tapi ternyata akhlaknya Rizik Syihab lebih bejat daripada pribumi. Munafik. Kami memohon kepada aparat kepolisian Republik Indonesia agar menangkap Rizik dan diteruskan kasus-kasus yang terdahulu, jangan disimpan, jangan dibekukan. Setuju. Kami sebagai pribumi mendukung tugas-tugas aparat kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Jadi yang pertama tadi, kita meminta agar
pengusulan almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, Sulawesi Tengah menjadi pahlawan nasional, kita minta untuk ditolak. Karena yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia, tidak dilahirkan di Indonesia, tapi dilahirkan di Yaman, dan sampai meninggalnya bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, karena yang bersangkutan juga tidak tercatat sejauh mana perlawanannya terhadap penjajah Belanda dulu ketika ada di Indonesia sampai wafatnya. Karena yang bersangkutan hidup datang ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Tidak ada catatan dokumen yang valid, yang akurat bahwa yang bersangkutan ikut melawan penjajah Belanda. Itu alasan berikutnya. Kemudian kita juga meminta agar Saudara Rizik Syihab ditangkap karena telah mempropaganda perang antar sesama anak bangsa. Ini sangat membahayakan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sampai terjadi banjir darah, kalau polisi tidak segera menangkap Rizik Syihab, maka kita sudah dari Banyumas mengingatkan itu semua. Bukan kita takut melawan Rizik Syihab dan antek-anteknya. Apakah kita takut? Tidak. Banyak teman-teman kita yang sudah tidak sabar bahkan ingin menghadapi Rizik Syihab. Tapi tentu saja itu tidak kita inginkan. Tidak kita kehendaki. Kita ingin damai, kita ingin nyaman. Nah, bagaimana caranya? Tangkap Rizik Syihab, provokator, propaganda, pemecah belah bangsa. Kita sangat tidak rela warga Nusantara, Republik Indonesia, merah putih dikotori oleh keturunan imigran dari Yaman. Apakah kita rela? Tidak. Tentu saja tidak. Dia adalah warga keturunan imigran dari Yaman. Di sini hidup enak. Mestinya berterima kasih dengan bangsa Indonesia. Tapi yang ada menjadi provokator terus-menerus, bahkan memprovokatori, mengobarkan perang pasca Lebaran. Ini tentu harus dicegah oleh aparat keamanan dengan cara menangkap Rizik Syihab. Oke, kemudian tadi yang terakhir, dia punya kasus cat mesum yang sampai hari ini belum jelas tindak lanjutnya oleh aparat kepolisian, khususnya di Polda Metro Jaya. Kasus tersebut sempat di SP3, sempat dihentikan, tapi kemudian digugat di pengadilan dan dibuka kembali sejak tahun 2020 kalau tidak salah. Maka ini saya kira penting untuk Polda Metro Jaya untuk kembali membuka dan meneruskan kasusnya Rizik Syihab, yakni kasus cat mesum itu. Itu yang tadi maksud adalah begitu. Karena itu kasus hukum, Pak Mahfud MD dulu waktu masih menjadi Menko Polhukam juga meminta kepada kepolisian agar itu diteruskan, agar dilanjutkan. Karena itu amanah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Semangat ya. Kita mendukung TNI Polri untuk bersikap tegas, khususnya Polri dalam penegakan hukum. Saya kira itu poin-poin yang ingin kami sampaikan dari Banyumas, Jawa Tengah ini. Hidup TNI! Hidup TNI! Hidup TNI! Hidup Polri! Hidup Polri! Hidup Polri! Tangkap Rizik Syihab. Siapa kita?